Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi Artia dari kelas 3I. Saya akan membawakan materi tentang etika bisnis dalam TI. Adapun teman kelompok saya yaitu Alfiko Malasari, Haryati, dan juga Nadia. Etika bisnis dalam TI. Etika bisnis dalam TI adalah pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan upah dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memanfaatkan teknologi informasi atau barang atau jasa yang dijual untuk dipasarkan dengan luas dan mudah. Prinsip etika bisnis. 1. Prinsip otonomi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. 2. Prinsip kejujuran. Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelancaran sebuah kegiatan bisnis. Yang ketiga, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Berbuat baik benevolence dan tidak berbuat jahat non-maleficence merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Baik, saya Alfiko Malasari akan melanjutkan presentasi mengenai etika bisnis dalam TI. Berikut ini adalah kategori-kategori bisnis yang termasuk di bidang TI. Yang pertama, ada bisnis di bidang industri perangkat keras. Bisnis di bidang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat keras yang untuk pembentukan komputer. Yang kedua, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Bisnis ini bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak komputer. Ada yang di dalam lingkup yang kecil dan besar. Di dalam lingkup yang kecil, bisnis ini bisa saja dilakukan oleh individu atau seseorang yang menguasai teknik-teknik rekayasa perangkat lunak. Sedangkan dalam lingkup yang lebih besar, bisnis rekayasa perangkat lunak ini adalah seperti yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak rekayasa yang melahirkan perangkat-perangkat lunak utama dalam operasional komputer. Yang ketiga, ada bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Setelah bisnis di bidang industri menghasilkan suatu produk, dalam hal ini adalah produk komputer, maka bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan produk-produk industri tersebut. Yang keempat, ada bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Bisnis di bidang pendidikan dilakukan mulai dari lembaga-lembaga kursus komputer sampai pada perguruan tinggi di bidang komputer. Dan yang terakhir, ada bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Banyak pelaku bisnis yang bergerak di bidang pemeliharaan produk TI. Pemeliharaan tersebut bisa saja dilakukan oleh pengembang melalui divisi technical support-nya, atau ada juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis yang memang memiliki spesialisasi di bidang mesin atau teknisi. Baik, saya Haryati akan melanjutkan presentasi kami mengenai etika bisnis dalam TI. Berikut ini adalah tantangan umum bisnis di bidang TI. Yang pertama, tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Dampak dan perubahan kerap menimbulkan banyak masalah menyangkut tenaga kerja dan sumber daya manusia dibandingkan dengan manfaat pembangunannya. Nah, yang kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Persaingan yang ketat di era globalisasi menimbulkan banyak alasan bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi untuk melakukan konsentrasi industri, misalnya
dengan meningkatkan kemampuan saing, memudahkan permodalan. Nah, yang ketiga, tantangan pergaulan internasional. Sering terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tak dapat diterima secara lokal di suatu negara. Banyak pertanyaan yang mendasari bagi perusahaan multinasional, seperti kemungkinan masuknya nilai moral budaya masyarakat lain, atau terjadi eksploitasi yang dilakukan perusahaan terhadap lubang-lubang perundang-undang dalam sebuah negara demi kepentingan mereka. Nah, yang keempat, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat memberikan tantangan menegakkan nilai-nilai etika dan moral di setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Nah, yang terakhir, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Sebuah institut bisnis tidak hanya memiliki uang untuk kepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi pengembangan bisnis tersebut. Nah, sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang etika bisnis dalam TI. Pengertian e-komersi. E-komersi merupakan warna baru dalam dunia perdagangan di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Kelebihan dan kekurangan e-komersi. Kelebihan e-komersi. 1. Proses transaksi yang singkat. Bagi konsumen yang ingin melakukan transaksi pembelian di e-komersi, efisiensi biaya pembelian bisa dimanfaatkan untuk membeli produk lain dan pelaku usaha bisa menghemat biaya administrasi. 2. Menjangkau lebih banyak pelanggan. 3. Mendorong kreativitas penyedia jasa. 4. Biaya operasional lebih murah karena bisnis e-komersi tidak membutuhkan toko fisik. Jadi kita bisa menghemat pengeluaran untuk membangun atau menyewa toko. 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Brand perusahaan yang semakin bagus bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kekurangan atau kendala yang terdapat dalam sistem e-komersi. 1. Prinsip yurisdiksi dalam transaksi. 2. Kontrak dalam transaksi elektronik. 3. Perlindungan konsumen. 4. Permasalahan pajak. 5. Pemalsuan tanda tangan digital. Dan biasanya warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama dengan foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. 6. Hukum perdagangan elektronik. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 4 tentang etika bisnis dalam TI. Atas waktunya, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.